Ya, jadi kiat praktis mendampingi anak belajar di rumah itu ya. Jadi sekarang ini masalah sebenarnya sih bukan masalah gitu ya, karena memang hari-hari kita dengan anak-anak. Cuman memang diperhadapkan pada pembelajaran ataupun juga kegiatan-kegiatan formal sekolah yang kemudian itu berpindah di rumah. Dan karena kita tidak terbiasa 24 jam mendampingi anak penuh, khususnya ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang bekerja di luar rumah, sehingga ini terasa agak berat begitu. Walaupun memang sebenarnya ini sudah terkondisikan masih sejak sebelum masa new normal dan sebagainya ya, sudah karena sebelum puasa kita sudah belajar daring dan sebagainya di rumah. Tapi memang kalau saya bincang-bincang sejenak dengan beberapa orang tua, bahkan ada beberapa guru itu sempat ngebocorin bilangnya seperti ini, ada orang tua minta, aduh Bu, kalau bisa jangan daring, sekolah aja deh Bu, kita semua di luar rumah Bu, kita nggak bisa dampingin anak penuh dan lain sebagainya. Nah, mungkin sebelum kita masuk pada kiat praktis, kita perlu menyamakan persepsi dulu soal bagaimana kita memfungsikan diri sebagai pendamping ataupun orang tua bagi anak-anak kita. Saya pakai slide PDF ini karena PPT saya bisa ya jalan? Jalan-jalan. Iya. Saya menuliskan beberapa quote di sini. Jadi ada kata-katanya Ali bin Abi Thalib, ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya karena mereka hidup di zaman mereka bukan pada zamanmu. Kemudian ada quote juga dari Tan Malaka. Saya kebetulan penggemar tuh ya dengan tulisan-tulisannya Tan Malaka, bahwa tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, serta memperhalus perasaan. Nah, sebenarnya kita perlu mengkonstruksi kembali, perlu mereview kembali, sebenarnya kita menaruh anak-anak kita belajar di sekolah itu untuk apa itu sebenarnya. Apakah supaya misalnya hanya sekedar untuk dapat ijazah formal, ataukah kemudian ada target-target lain yang ingin kita capai. Karena saya kira tujuan ataupun keinginan kita itu akan terlihat pada sikap ataupun perlakuan yang akan kita berikan kepada anak ataupun perlakuan yang akan kita berikan kepada seluruh elemen yang mendukung anak kita gitu. Sehingga kadang-kadang kalau misalnya kita di sekolahan itu kita suka ketemu dengan beragam orang tua. Ada orang tua yang bisa dikata cerewetnya minta ampun begitu, apa-apa gitu sedikit di sekolah itu, sampai misalnya cuman urusan ibu guru tidak sempat mungkin memberi salam kepada anak-anak, itu dia recokin sedemikian rupa. Tapi ada orang tua yang masa bodoh, pokoknya terserah, yang penting anaknya belajar, yang penting sudah aman, dia tidak pusing begitu. Jadi mungkin bagi saya ini sebenarnya karena memang bentukan target ataupun tujuan dari kita masing-masing meletakkan anak kita di sekolah itu bisa jadi ada dengan tujuan yang besar, tapi yang kecil-kecilnya itu yang mungkin beda-beda. Ya. Kemudian yang berikutnya ada perenungan yang perlu kita sama-sama renungkan. Ya, karena saya kira yang mengikuti kelas ini orang yang sudah berpengalaman juga dalam mendampingi anak-anak, tapi kita mungkin punya sisi-sisi yang berbeda yang mungkin bisa dengan pertemuan ini kita saling melengkapi. Belajar tidaklah terbatas pada membaca buku pelajaran, akan tetapi belajar bisa dari apapun dan dimanapun. Nah, ini sebenarnya yang harus juga kita rekonstruksi kembali, karena begini, jangan sampai selama ini kita terbiasa terpola dengan bahwa belajar itu di sekolah gitu. Jadi yang namanya belajar itu semua yang berurusan dengan baju seragam, dengan guru dan lain sebagainya. Padahal usia kanak-kanak itu adalah usia di mana 24 jam setiap hari itu mereka belajar, karena mereka masih masa bertumbuh, masih masa
mengidentifikasi ataupun menyerap semua apa yang ada dalam lingkungannya. Ini yang perlu kita konstruksi lebih ini lagi soal belajar. Lalu ini lagi quote mungkin yang sering kita simak ya. Setiap anak jenius, tapi jika Anda menilai ikan dari kemampuannya memanjat pohon, seumur hidup dia akan menganggap dirinya bodoh. Jadi saya kira kita bisa terjemahkan gitu ya soal bagaimana cara kita mengasuh kepada anak-anak. Kadangkala yang kita pikirkan soal belajar ini adalah bagaimana output terlihat hasilnya, dia bisa matematika, dia bisa menghafal Quran selesai, dia bisa ini dan sebagainya. Nah, satu hal yang harus kita ingat bahwa karena tadi saya sampaikan anak-anak ini mereka adalah pembelajar, masa mengidentifikasi, masa menyerap dan lain sebagainya, maka mereka semua ini jenius. Ya, hanya kemudian kejeniusan mereka ini tidak bisa kita posisikan atau kita takar sesuai dengan apa yang kita inginkan begitu. Ya, harusnya kita bisa mengidentifikasi hal-hal kelebihan yang mereka miliki. Nah, ada ini lagi quote soal bila kamu tidak tahan penatnya belajar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan. Nah, quote ini saya sering karena kebetulan saya di kampus YIN, saya sering dengung-dengungkan kepada mahasiswa, kalau kalian tidak mau bersusah payah, maka kalian akan menanggung kebodohan. Nah, sama seperti di era pandemi ini, kita tidak ingin anak-anak kita rempong, kita tidak ingin kita juga rempong, maka hasilnya nanti akan kelihatan bukan cuman saat sekarang, tapi nanti akan datang kita akan lihat. Mana tahu masa pandemi ini bukan cuma satu semester, kalau misalnya ke depan bisa jadi 2 semester, kita tidak tahu ya, Allah alam bisawab. Nah, sekarang apa yang akan kita lakukan untuk merealisasikan pendampingan belajar pada anak-anak kita atau pendampingan anak-anak kita selama ada di rumah? Kita harus tahu dulu bagaimana proses belajar dari anak-anak kita. Ya. Maaf, saya kecepatan yang ngomongnya ya. Saya oke, Bu. Oh, oke. Tidak apa. Yang lain. Oke. Saya nggak bisa itu. Sorry. Ya, jadi kita lihat dulu sebenarnya yang harus kita identifikasi itu sebagai orang tua adalah bagaimana proses anak kita belajar. Kenapa ini perlu? Karena ini berkaitan dengan bagaimana nanti kita memberikan perlakuan selama mereka 24 jam bersama kita di rumah. Ya. Yang pertama, yang harus kita pahami adalah soal panca indera. Salah satu sarana bagi anak-anak untuk menyerap segala pembelajaran yang ada di sekitar mereka yaitu panca indera. Ya, di mana panca indera itu selalu menerima sesuatu yang ada di sekitarnya. Jadi walaupun misalnya mereka mungkin sedang nonton, tapi kita di sebelah mungkin teriak-teriak, maki-maki atau apa, itu terserap semuanya. Entah itu teringat pada saat itu, atau nanti mungkin di lain waktu akan dimunculkan oleh ingatan dia, nah itu kita tidak tahu. Tapi yang jelas itu terserap di panca inderanya. Kemudian penerimaan bergantung pada perhatian dan konsentrasi anak. Nah, ini yang penting. Kita juga tidak tahu apakah misalnya aktivitas-aktivitas kita sehari-hari itu dalam pusat perhatian dia atau tidak. Tapi umumnya anak-anak usia dini, ini di sini kebetulan ada Bu Wiwi ya. Anak-anak usia dini itu mereka punya daya perhatian yang luar biasa kepada kedua orang tua. Sampai ya paling tidak anak-anak di kelas dasar lah sampai kelas 3 SD ya. Itu pusat perhatian mereka kepada orang tua itu masih sangat besar. Nanti kalau sudah kelas lanjutan ke atas, mereka sudah mulai lebih sering memperhatikan teman-temannya ya. Makanya kan kadang-kadang
wah si dia sudah nggak mau diajak-ajak lagi dan sebagainya. Itu anak-anak kelas 4 ke atas sudah mulai seperti itu. Kemudian yang berikutnya perasaan ya. Jadi perasaan anak itu dia mengikuti proses belajar. Kalau anaknya senang, maka panca inderanya akan berjalan dengan baik. Jadi ini saling bergantung antara panca indera dengan perasaan. Ya. Kemudian yang berikutnya, nah dari tadi panca indera dan perasaan, ketika dalam anak-anak belajar, kalau dia dalam kondisi lelah, mengantuk, lapar, nah panca indera tadi tidak akan mampu bekerja dengan baik sehingga konsentrasinya bisa buyar, tidak mampu mengingat dan lain sebagainya. Sehingga memang pastikan ketika proses belajar kita lakukan di rumah itu anak-anak dalam kondisi yang sudah siap belajar, ya. Nah, jadi kalau suasana belajar menyenangkan, maka anak akan belajar lebih baik dan mudah untuk diarahkan. Jadi ini dulu yang harus kita pahami awal soal bagaimana proses belajar anak, ya. Jadi dari panca indera, kemudian perasaan dia, kemudian kondisi fisik dari anak tersebut. Ya, itu akan sangat mempengaruhi proses yang kita lakukan. Ya. Kemudian yang berikutnya, kita harus kenal bagaimana gaya belajar anak. Jadi sebelum sampai tips terakhir yang saya sampaikan, jadi kita harus kenal dulu gaya belajar anak. Kalau menurut beberapa ahli yang selama ini juga biasa digunakan di universitas soal belajar anak, ada 3 jenis belajar anak yang secara umum gitu. Tapi ini sih sudah biasa disimak ya. Yang pertama, gaya belajar visual. Nah, gaya belajar visual ini dia lebih cenderung menerima informasi ataupun menerima pembelajaran dengan cara melihat. Jadi kalau dengan ada gambar dan lain sebagainya, itu dia lebih mudah paham, lebih nyambung. Ya. Nah, bagaimana trik orang tua kalau anaknya ternyata dominan gaya visual? Jadi perlu diingat soal gaya belajar ini ada 3, itu pasti ada salah satu yang mendominasi. Ya, saya mulai dulu dari gaya visual. Kalau anak dominan belajarnya dengan gaya visual, maka apa yang bisa dilakukan oleh orang tua yaitu pertama kita harus lebih banyak gunakan gambar ya daripada berkata-kata. Kemudian penulisan kata dengan huruf dan ukuran tulisan. Kalau ini dia beragam, tergantung anaknya di mana. Jadi kalau misalnya dia anaknya masih di TK, itu pasti beda dengan anak yang di SD. Itu pun yang di SD kelas bawah, yang kelas dasar itu kelas 1, 2, 3, itu akan beda dengan kelas 4, 5, 6. Nah, anak visual itu suka dengan mind mapping. Jadi dia suka dengan poin-poin yang dibuat dan digambarkan. Biasa anak-anak seperti ini suka melihat peta ya, melihat peta. Kemudian dia juga lebih suka baca komik ya. Dan anak-anak seperti ini kalau misalnya kita ajar dengan menyajikan film dan lain sebagainya, ini dia lebih mudah gitu ya, lebih mudah belajar dengan. Kemudian yang berikutnya gaya auditori ya. Ini anak yang senang dengan pendengaran. Biasanya minatnya lebih banyak, lebih tinggi dengan musik gitu ya, ataupun lagu-lagu. Nah, biasa dia menyerap menyerap pembelajaran itu hanya disampaikan saja ataupun hanya mendengarkan dalam bentuk ceramah, dia mudah menyerap. Nah, untuk yang seperti ini orang tua harus menyiapkan dalam bentuk kalau bicara itu dengan intonasi yang dinamis gitu ya, yang bisa dipahami begitu ya, bisa dipahami intonasinya, karena kan jangan sampai kemudian
berbicara dengan intonasi yang berbeda. Berbeda maksudnya di sini berbeda dengan emosi yang disampaikan. Jadi kalau misalnya emosinya berkaitan dengan apa namanya konten yang berisi soal kesedihan, ya mungkin nggak mungkin kan suara kita besar sekali begitu. Tapi kalau kontennya berkaitan dengan sesuatu yang butuh penegasan, tentu kita harus dengan intonasi yang baik gitu. Nah, untuk ini orang tua perlu belajar teknik bercerita. Jadi apa namanya teknik bercerita di sini karena anak-anak begini ini mereka senang ya belajar berdongeng lah gitu ya, orang tua belajar berdongeng sebagainya. Kemudian kita bisa menggunakan alat perekam ya. Jadi kalau misalnya apa namanya mungkin biasa begini yang anak-anak menghafal ya, pelajaran menghafal dan sebagainya, kita bantu dengan menggunakan alat perekam. Kemudian ada anak yang gaya belajarnya kinestetik. Ini dia kalau istilah kita tidak mutabadiam ya. Jadi aktivitas bergeraknya sangat besar ya. Jadi dia lebih mudah menerima informasi itu dengan aktivitas, jadi praktek langsung itu. Nah, makanya yang bagi kita orang tua, kita perlu gunakan alat peraga, kemudian langsung mengaplikasikan pengetahuan dengan praktik secara langsung, sehingga mudah diingat oleh anak-anak. Nah, tips terakhir praktisnya adalah ini 3 hal ya. Mari kita siapkan lingkungan belajar anak. Nanti sebentar mungkin akan berkembang di diskusi. Jadi ada 3 sebenarnya yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak ketika di masa pandemi ini selama di rumah. Sebenarnya sih kalau mau dikatakan bagus sebenarnya ya. Karena kita punya waktu yang lebih banyak dengan anak-anak kita. Yang pertama, kita bisa mulai menciptakan ataupun mengajarkan ataupun mengkondisikan anak-anak untuk mandiri, ya. Kemudian yang kedua, mengajarkan anak-anak tata krama. Dan yang ketiga, mendampingi anak belajar. Jadi simpelnya begini. Simpelnya di sini terakhir. Ya. Mari kita bikin kurikulum di rumah. Jadi kan di sekolah itu sudah ada kurikulum. Nah, sekarang sudahkah kita punya kurikulum di rumah? Ya, mungkin kalau di sekolah kan biasanya guru-guru itu mereka menyusun RPP, sudah menyediakan setting pembelajaran hari Senin mau dikasih apa, hari Selasa mau dikasih apa, hari Rabu dan seterusnya sampai hari Jumat atau hari Sabtu. Nah sekarang kita di rumah bagaimana? Karena bisa jadi waktu juga mereka menyelesaikan tugas dari sekolah mungkin nggak sampai setengah jam, mungkin bisa jadi 15 menit, 10 menit, 5 menit mungkin udah selesai. Sisanya itu adalah jatah kita di rumah. Maka sudahkah kita buat kurikulum di rumah? Ya, itu perlu jadi PR kita. Nah, untuk membuat kurikulum di rumah, caranya adalah enggak usah terlalu jelimet ya. Kita tentukan saja target kita. Tentunya penentuan target ini setelah kita melakukan identifikasi. Maka identifikasilah masing-masing anak kita. Kalau misalnya kita di rumah punya 3 anak, si anak A ini dia bagaimana anaknya? Si anak B bagaimana? Si anak C bagaimana? Kemudian yang berikutnya, sebaiknya kita sudah punya proyeksi tentang mereka ke depan. Walaupun misalnya, mereka kan nanti punya cita-cita sendiri, tapi kan kita sudah bisa membantu mengarahkan mereka dengan potensi yang ada. Kira-kira si anak pertama ini akan jadi hakim, anak kedua ini akan jadi dokter, anak ketiga ini akan jadi apa? Ya. Itu sudah ada dari sejak dini, sehingga kemudian yang kita sematkan kepada anak-anak itu sudah mulai kita bantu mereka
meniti tangga cita-cita mereka itu dari sejak dini. Persoalan misalnya nanti belakangan hari berubah, itu urusan mereka dengan Tuhan ya, urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan kita. Urusan kita adalah menyiapkan mereka untuk itu. Jadi itu tadi kita menentukan target yang ingin kita capai. Misalnya targetnya sih sederhana-sederhana saja, hasil evaluasi dari anak-anak kita. Misalnya ternyata anak-anak kita ini belum disiplin untuk sholat, ya. Maka kemudian targetnya selama masa pandemi ini dia disiplin sholat. Nah, caranya bagaimana? Kita bisa tidak akan sama masing-masing rumah, dia akan beda-beda, gitu. Tapi harus tetap ada, ya. Kemudian yang berikutnya, susunlah rancangan kegiatan. Jadi kalau sudah ada target itu, kita baru bisa bikin rancangan kegiatan. Nah, rancangan kegiatan ini kita bikinnya harian, mingguan, bulanan, bahkan semesteran. Ya, nanti setelah itu baru kita evaluasi. Proses evaluasi ini, saya sengaja menuliskan di sini evaluasi terkendali, bisa kita lakukan harian, bisa kita lakukan mingguan, bisa kita lakukan bulanan begitu. Tapi memang sebaiknya kita menyiapkan evaluasi secara tertulis. Dengan demikian, kalau dia secara tertulis itu akan membantu mendisiplinkan anak-anak. Dan saya kira kalau anak-anak kita bantu disiplin, kita juga akan disiplin begitu. Ya. Ini apapun. Nah, mungkin itu soal kurikulum rumah. Terakhir saya berikan contoh sederhana soal kurikulum rumah ini. Jadi saya saya tidak sempat share di sini karena di laptop saya yang satu dipakai anak saya juga Zoom. Jadi contoh jadwalnya itu adalah jadwal harian. Jadi jadwal mulai mereka dari bangun tidur sampai mereka tidur lagi. Ya, memang mungkin akan sedikit merempongkan, tapi saya kira kalau pengalaman saya rempong sepekan pertama rempong. Tapi berikutnya karena anak-anak usia TK, SD itu sebenarnya mereka tergantung pembiasaan. Ya, kalau mereka terbiasa, ya, sebagaimana yang sering kita bilang ala bisa karena biasa. Kalau sudah terbiasa, mereka sudah itu otomatis gitu, ya, jalan. Jadi sudah diatur schedule sedemikian rupa dan ini membantu sekali. Saya alhamdulillah sudah diuji cobakan itu, misalnya urusan soal gadget gitu ya, yang kadang bikin puyeng juga ya, anak-anak seharian dengan gadget begitu. Alhamdulillah saya dijatahin gitu, anak-anak saya ada jatah main game dan mereka sudah tahu jatah main gamenya 2 jam. Udah, jadi sudah tahu jam 1 sampai jam 3, udah jam 1 itu waktunya dia nagih, ngopinya sudah waktunya saya, sudah selesai, sudah. Jadi jadwal yang sebelumnya sudah selesai, misalnya kebetulan saya menjadwalkan itu jadwal belajar. Jadi selain dia belajar konten yang ada dari sekolah, dia juga saya sediakan belajar konten di rumah begitu. Ya, saya cari sendiri, ada buku, ada yang saya download, itu diselesaikan hari ini ada pokoknya yang penting belajar, judulnya keanakan itu yang penting ada waktu belajar. Jadi sudah, kemudian yang berikutnya bagaimana ibadahnya. Tuh, jadi sudah sholat duha, sudah selesai. Jadi itu siangnya dia main, sudah makan, sudah sampai waktunya udah selesai. Sudah waktunya, sudah dikembalikan. Jadi tidak ada lagi drama nangis-nangis, mana game, mana tidak dapat ini terus. Jadi pada dasarnya pembiasaan. Memang awal-awal apalagi anak-anak ya, karena mereka saking jeniusnya, mereka senang sekali bernegosiasi ya. Jadi mereka ahli nego dan sangat-sangat ahli. Kalau mereka ahli nego, maka harusnya kita lebih ahli lagi karena kita orang tuanya. Jadi selalu bisa dibicarakan dengan mereka, bahkan bisa jadi ada kesepakatan-kesepakatan yang bisa kita lakukan, sehingga kemudian kalau misalnya mau ditanyakan bagaimana supaya anak-anak tidak tergantung gadget dan lain sebagainya, ya itu salah satunya. Alhamdulillah itu manjur begitu, dan saya kira semua bisa karena anak-anak itu yang
TK sampai SD ya, kelas dasar utamanya, sebenarnya sih sampai kelas 6 ya, tapi kelas 6 itu kalau misalnya kita lihat tahapan dalam ilmu psikolog, memang sebenarnya bagusnya itu sampai anak umur 11 tahun ya, 11 tahun itu metode pembiasan ini bisa. Tapi ketika mereka masuk usia remaja, apalagi pas usia 15 tahun, itu sudah usia penguatan. Jadi artinya dia sudah mulai kukuh karakternya. Jadi kalau misalnya juga kita mau negur dan lain sebagainya, mau ini itu agak-agak membentuk itu agak kesulitan begitu. Jadi beruntunglah misalnya sekarang di sini kalau misalnya anaknya masih TK atau SD, saatnya masa pandemi ini untuk menguji cobakan segala kemampuan kita di dalam mengendalikan anak, karena lumayan ya 24 jam mereka bersama kita. Mungkin itu saja sedikit dari saya. Saya lupa, ada satu lagi Bu Iin. Yes. Saya sebenarnya ada salah satu aplikasi di internet, di Canva ya namanya. Di Canva itu ada namanya, ini dia. Nah, bikin jurnal gitu. Sebenarnya ini bisa bikin agenda-agenda harian gitu ya ke anak-anak, kita printkan, suruh tuliskan, bisa diisi macam-macam gitu, template-nya. Bisa ditaruh foto-foto, bersama-sama mereka menyusun jadwal begitu ya, daily planner dengan anak-anak. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin teman-teman lain juga bisa berbagi. Seru ini ya, seru. Betapa saya sendiri juga merasakan belajar dari rumah ini tantangannya, Masya Allah ya. Dan betapa jadi guru itu tidak mudah, Uti, Masya Allah. Yang ingin bertanya, dia bisa ke kolom chat atau bisa juga by voice langsung. Adakah yang ingin sharing pengalaman mendampingi anak, membersamai anak selama pandemi ini, atau mungkin ada yang mau tanya-tanya, atau ada yang mau curhat? Boleh Bu Asri ya kalau curhat soal mendampingi anak during pandemi. Silahkan. Tapi yang menarik itu juga sebenarnya soalnya setting cita-cita anak itu keren ya. Iya, jadi gini, sebenarnya kalau misalnya kita mau jujur begitu, ibu itu sebenarnya bisa berkontribusi terhadap bagaimana dunia masa depan. Saya jadi ingat kalau dulu masih zaman kecil, top mau cita-cita ini mau jadi astronot. Ya, iya, dokter lah gitu kan. Dokter, astronot kalau saya Tante kenapa ini? Oh, gara-gara Yuri Gagarin. Dulu top ya Yuri Gagarin. Gara-gara dia mau jadi astronot anak. Iya, jadi semakin kesini cita-cita anak ternyata juga semakin berubah-ubah. Semakin berubah-ubah. Kan ada yang suka jadi YouTuber dan lain sebagainya. Ya, itu kan kan saya gini, ada anak dia cita-citanya jadi YouTubers begitu, tapi di pola kita ada potensi misalnya untuk jadi ilmuwan atau sains. Ya nggak apa-apa didampingnya, iya kamu jadi YouTuber aja, tapi misalnya kamu jadi YouTuber sains gitu, jadi praktik-praktik dan sebagainya. Ya, contohnya sih kayak gitu. Ya, apapun, pokoknya bermanfaat. Ya, apapun itu yang penting dia ada aktivitas bermanfaat. Sebenarnya planning soal anak kita ke depan itu mau jadi apa, saya dulu itu saya lupa, saya sharingnya dengan siapa dulu gitu. Tapi memang itu terbukti begitu. Dia gini, dia memberikan gambaran soal kondisi kekinian begitu ya. Kamu lihat sekarang itu profesi mana yang banyak ya, profesi mana yang banyak orangnya, baru profesi mana yang kurang orangnya begitu. Terus yang berikutnya yang kedua, profesi mana yang banyak orangnya tapi di situ juga paling banyak bobroknya, kayak gitu.
Nah, sekarang kamu mau jadikan, kamu ini ada anak gitu ya, ada anak, terus pengennya anakmu, kan kalau anakmu bermanfaat ke depan, jadi orang baik, dia bisa membuat sebuah perubahan, yang dapat yang dapat kebaikannya kan kamu juga begitu. Juga ya. Jadi dia pikiran, oh iya anak saya kayak gini-gini ya, kayaknya dia ke depan gitu nanti mau kuliahnya di mana. Tapi ini bukan berarti kemudian kita memformat lalu memaksakan kehendak kita, tidak. Tapi ini sambil kita kita jajaki begitu ya, kita jajaki seperti apa dia kemampuannya, latar belakangnya dan sebagainya itu. Betul. Kalau saya anak pertama, cita-citanya adalah ingin jadi guru TK. Okay. Guru TK, tapi dia harus kuliah dulu pas saya ke kampus yang sekarang. Jadi Alana mau jadi guru TK, nanti tapi Alana mau kuliah dulu ya di tempat mama sekarang. Oh, oke, boleh. Tapi kalau mau kasih itu ada loh trik-triknya atau ente harus melewati ini dulu supaya mau jadi itu ya. Harus mau kasih ingat terus ya. Harus mau kasih ingat terus. Supaya on the track. Ada gimana Bu Anissa? Bu Anissa sudah unmute ya. Mau sharing silahkan. Alana so lihat DP perjuangan. Suka bedah udang dia soalnya sama-sama dengan Iis. Tiba-tiba dia malah jadi guru TK. Iya. Masya Allah. Cita-cita jadi guru ya sama dengan Sasha. Jadi mungkin yang kendala itu karena ada 3 anak dengan usia yang berbeda. Betul. Kebutuhan yang berbeda. Tapi harus jarak di satu waktu. 2 tahun sih, 2 tahun. Cuma karena kakaknya sudah kelas 4, sudah kelas 3, jadi memang mulai ada gap. Kakaknya mulai antusiasnya ke satu hal, adik-adiknya masih dengan pembawaan bayinya. Oh iya. Iya betul ya. Mulai ada gap. Kalau dulu kan main sama-sama. Itu aja sih. Jadi memang belum. Iya ya, perbedaan usia itu ya. Iya. Apalagi yang pertama dengan yang ketiga. Iya. Oh, bos. Sementara kalau buka buku kakaknya, yang ada itu kan kurius, dia pengen tahu kan. Yang kakak malas kalau lagi pengen fokus. Ada yang pertanyaan yang tidak perlu dari seorang bayi itu kan mengganggu untuk dia. Aduh. Tapi ini baru kejadian, baru 1 jam yang lalu Alana melukis pakai cat air. Aichan di sampingnya baku iko kong tabuang itu air. Memang Alana murka pemirsa napa dia hati. Masya Allah. Mau dari jodoh ya, Kakak Salihah. Harus. Sayangnya itu apa ya? Kayaknya tidak tega bahwa anak itu masih kecil, tapi harus dipaksa. Bukan dipaksa, dia ya harus mengalah dengan yang lebih kecil. Sementara dia punya satu goal sendiri, dia ingin. Ini ada aktivitas dia yang itu memang dia lagi antusias kan? Ya, memang ini ternyata harus mengalah. Anak pertama itu bebannya berat. Anak pertama itu katanya itu kalau kita lihat kalau misalnya di sini ada anak pertama ya, anak pertama itu dia memang ininya berat gitu, tanggung jawabnya berat. Tapi memang mereka lebih cepat dewasa sebenarnya. Tergantung sih kalau kita bisa mengkomunikasikan itu dengan baik kepada mereka. Dan memang itu kayaknya harus dikomunikasikan, jangan biarin apalagi kalau misalnya orang nyalah-nyalahin juga ya bisa buat luka batin buat dia. Bagusnya memang dikomunikasikan biar dia tidak oh iya ya memang begini jadi kakak begitu. Iya, apalagi sekarang kan full time di rumah. Iya. Kalau di sekolah sebenarnya dia sangat rindu ke sekolah. Sekolah pun kalau sekolah sekarang ini di sini sudah bisa les tatap muka dengan pernyataan, ada surat pernyataan mematuhi protokol. Tapi kalau saya kan tidak izinkan. Jadi yang teman-temannya sudah mulai les, dia masih di rumah. Sementara dia tahu dari Umi yang datang ke rumah bahwa teman-teman itu sudah datang ke sekolah. Tapi jadinya itu dia sebenarnya udah malas. 24 jam dengan adik-adik itu. Itu lagi.
larinya ke itu, ke HP, Gadget. larinya ke gadget ya. Hari Itu yang mungkin dia sekarang mau main sama-sama itu mulai jarang. Pas itu sebenarnya perubahan ya. Dari mama oh ternyata seperti ini ya kalau sudah mulai besar. Mulai malas main dengan bayi. perempuan ya? Anaknya perempuan ya? Kakak perempuan, adik yang nomor 2 perempuan. Adik laki, yang terakhir laki-laki. Oh, kalau anak perempuan masih apa? Yang penting kita masih banyak bisa berkomunikasi dengan dia ya, mungkin kalau gadget dan sebagainya nggak terlalu ini sih. Tapi tetap harus diingatin. Iya, beban-beban anaknya juga ya. Ternyata yang terbebani bukan orang tua aja ya. Ya, anak-anak. Iya, anak-anak terbebani. Dia kan sebenarnya dengan aktivitas yang sekolah bertahun-tahun ini kan sebenarnya kaget, kok ini di rumah terus. Sebenarnya dia sendiri yang tidak bisa terima kondisi ini. Akhirnya anak dengan caranya mencari pelarian dia sendiri. Iya, itu takutnya itu pelarian sendiri. Tapi kalau misalnya dibikinkan kayak begitu tadi ya, tawaran saya bikin kurikulum di rumah, bikin jadwal, mungkin tertempel-tempel dan sebagainya. Biasanya kalau anak masih usia kelas bawah itu, mereka antusias dan komitmennya, apalagi anak cewek. Makanya tadi saya nanya itu anak cewek atau anak cowok. Iya, kalau kasih target dia mau. Bagus begitu. Komitmennya. Jadi kan kita tinggal ngontrol-ngontrol aja kan, ini gimana, dikerjain enggak dan sebagainya. Memang yang harus konsisten orang tuanya ya. Orang tuanya. Dan itu yang ternyata yang paling berat malah itu ya. Memaksa orang tua untuk konsisten. Orang merasa orang lala sekali. Masya Allah. Aduh, akhirnya berhenti di orang tuanya. Iya, betul. Iya. Di Aceh mulai ya Kanisa ya, sekolah lagi ya? Kayaknya 20 Juli itu sudah mulai tatap muka resmi, bukan lagi les. Kalau sekarang kan les dengan tidak pakai baju seragam. Ini mulai dikumpulkan surat-surat pernyataan, mematuhi protokol, bawa makanan, dipakein face shield, masker. Itu sudah mulai dikumpulkan untuk ditentukan oleh dinas sekolah mana yang layak buka tatap muka dan yang tidak memenuhi syarat. Nah, kayaknya banyak sekolah itu mulai tanggal 20 sudah mulai resmi sekolah dengan seragam. Tapi kalau yang tidak bersedia kasih surat, boleh belajar dari rumah online. Daring. Jadi teman-temannya belajar face to face, dia online. Kalau saya sebenarnya bukan online karena dekat sekolah. Uminya setiap pulang dari sekolah sudah selesai jam dia ke rumah. Masya Allah ya, bagus ya. Iya, karena dekat. Tapi kan dia tahu ternyata Umi baru dari sekolah, teman-teman ada. Dia sepertinya. Wah, kenapa ya berbeda? Iya. Sementara dia sudah sangat, tidak kemana-mana. Iya loh. Kasihan. Kalau di sini sih emang sudah sekolah full. Alhamdulillah. Udah masuk ya? Udah, karena kan Ehime sejak akhir Mei sudah 0 case. Oh, alhamdulillah. Ini jadi baru mulai di sini baru dua sih, tapi memang dinas masih sangat hati-hati. Ya namanya juga masih ada kasus positif kan. Betul. Takutnya malah ada transmisi lokal malah karena di kasus terakhir itu tidak ada riwayat keluar. Nah, makanya tapi lokal transmisinya. Iya, jadi yang pasien kedua yang positif itu tidak terdeteksi ya, tapi dia pedagang. Berarti ya mungkin dari barang dagangan, dari orang yang bawa antar dagang kan bisa aja meskipun dia tidak keluar kota. Jadi memang sekolah-sekolah masih sangat di itu. Awalnya kan kemarin 13 Juli memang mulai tahun ajaran. Nah, sekarang ini ditunda lagi. Kayaknya minggu ini dinas. Ketiga ini kan masih bayi ya. Yang pertama dan kedua ini Masya Allah si kakak sangat serius ingin belajar. Si adik suka-suka baku Iko. Si kakak merasa terganggu. Tapi ti mama Poli lagi sibuk yang lain. Jadi ya. Atau harus dijadwalkan Bu Asri ya. Oke, nanti kita sama kakak Alana jam sekian sampai jam sekian.
Nanti mama akan sama ruangan adek. khusus. Iya. Tergantung penjadwalan, makanya kan tergantung penjadwalan. Kalau misalnya mau dijadwalkan begitu, ya kan kalau ada anaknya banyak kan, iya harus ada jatah-jatah. Bagusnya sih begitu, biar kan kayak si Alana kan tahu jam berapa dia nanti aras, Iya, jam, benar. jam berapa dia nanti siapa, di Aichan gitu. Kalau tidak begitu ya susah ya. Tapi semoga ini segera berakhir ya. Tapi sebenarnya pun setelah ini selesai, tidak berarti orang petugas untuk mendampingi anak itu selesai juga kan ya. Kesempatan, betul kata Bu Asri, ini kesempatan untuk mengimprove, meningkatkan kemampuan orang tua poli ini, ayah dan ibu, untuk membersamai anak atau orang-orang lain, support system orang tua yang ada di rumah ya. Misalnya yang tinggal bersama kakek nenek. Iya, ada tantangan sendiri lagi ya. Iya, betul. Masya Allah ya. Seru. Buat saya sih ya, di masa pandemi ini memang karena ada 2 yang sekolah, dan di sekolah berbeda. Aduh, Umi petana mereka ini cabut, nak. Masya Allah. ini praktik lah. Meeting. Maaf. Pipe kangkong itu cabut silakan. Aduh, jangan tantein mau datang akan itu kangkong. Aduh ya. Iya, Pak. Aduh ya. Jadi saya ini ada 2 yang sekolah, satu dengan seragam, yang satu dengan tidak dengan itu, dan apa namanya ya, menghindari kadang-kadang yang paling itu di apa ya, yang sekolah negeri itu kasihan kan, tidak semua kalau di sekolah yang satu kan swasta, yang swasta ini kan lebih terstruktur lah pembelajarannya ya. Jadi kalau mendampingnya pun gampang, sudah ada jadwal, habis itu dia boleh nonton, yang penting dia sholat, bla bla bla. Tapi yang negeri ini kan, apalagi ya negeri di Gorontalo ya, maksudnya ya DP sekolah tidak tentu jam berapa dia mau zoom-nya. Kadang-kadang dia bilang, Umi kenapa cuma dikasih terus yang ada pembelajaran online, sebentar kasih so bosan belajar, yang satu bosan belajar, yang satu berharap ada seperti itu. Jadi itu yang begitu-begitu yang saya kadang-kadang, aduh ya Allah. Complicated feeling. Ya Allah, susah. Iya. Dan itu yang paling challenging itu ini apa namanya, kan karena kita juga di luar, ibu bekerja ya Kak Asri ya. Kadang-kadang kita biarkan mereka di rumah, kita tahu mereka lagi belajar, dan karena saya bukan tipe mama-mama yang memberikan gadget ke anak-anak, kadang-kadang mereka bilang, Umi gara-gara ti Umi ini tidak kasih masuk, tenang nah, nanti jam 8 malam itu tidak katanya baru jam segini mah. Iya sini. Jadi kira-kira begitu suka dukanya, belum tambah Aska dan Amira. Banyak iklan. Maafkan. Ya, nak. Ini olah ada. Jadi tidak boleh buka ini video, soalnya ini video lah. Allah Kak Dewi apa Kak Dewi? Nisa itu? Iya, Nisa. Ya Allah. Pokoknya mak 4 itu, wih, biasa. Masya Allah sekali. Jadi cukup 3 ya? Ya? Jangan. Tambah lagi. Contoh Kak Dewi. Ternyata bisa ya Kak Dewi. Masya Allah, pokoknya memang ibu-ibu bekerja anak banyak ini memang ya harus kontrol emosi. Manajemen emosi yang paling utama. Yang menjaga untuk tetap waras. Iya, betul. Waras dan apa ya, selalu mengingatkan diri bahwa ini ada menjadi orang tanggung jawab gitu. Ya Allah. Betul. Dan seperti itu perlu ya, selain untuk upgrade ilmu, menambah informasi, atau sekedar sharing juga bahwa you're not alone, tidak sendiri. Ada banyak mama yang
Ya, so feel the bebannya. same. Iya kan? Contohnya yang anak 3 ternyata dia ada yang anak 4 dan ternyata bisa juga. Maksudnya Ya, baku semuanya itu tame. melalui. Betul. Iya sih. Sampai yang menangisin. Mas. Oh. Ada iklan. Ini iklan boleh. Suka ikut kelas-kelas begini ini karena buat berbagi, buat merasa bahwa anak masih menjaga kewarasan bahwa dia nggak bisa kerja di rumah, kerja kantor, dan hal itu ada anak-anak harusnya jadi betul. Fukuro dake wa akete ino? Fukuro dake daijoubu ne. Coto matte ne. Ada mau bicara apa di kamera itu? Bukan, Ti Ade suka makan sekali gula-gula. Demikian. Lagi baku bujo. Atau dene coto mate gohan watara, mama watara. Atau dene. Alhamdulillah orang ini so 1 jam lebih. Hai, coto mate nak saya. Itu tantangan lukisnya. Halo guys, bagambar. Oh, ini Marble. Ini kejadian tadi. Sabar. Ya, ini kejadian lukisan yang kena air. Sudah dilukis jadi oleh, tetap jadi olah. Dia maksudnya atara sih desho. Oke. Terima kasih banyak semua Bu Asri. Masya Allah, sharing sore ini sangat menyenangkan. Meskipun ada banyak iklan-iklan, tidak apa-apa ya. Iya, kayaknya slide-nya Bu Asri kalau diizinkan bisa dibagi. Di-share. Oh ya, Bu Nisa sebenarnya ada grup khusus untuk kelas keluarga. Jadi kelas keluarga ini rutin dilaksanakan. Oh ya. Jadi akan 2 pekan sekali. Sharingnya macam-macam. Kali ini soal tips membersamai anak. Nanti ada tips apa lagi? Minggu sebelumnya kita soal pangan ya Bu Asri ya? Iya, soal pangan. Iya. Nanti akan kita informasikan kembali. Materinya juga Bu Asri insya Allah bisa di-share ya. Oh iya, nanti saya share. Sip. Terima kasih. Sebelum kita semangat sama mama ini. Atau menyemangati diri sendiri. Menyemangati diri sendiri. Silahkan. Ya, apa ya? Tapi yang tadi ya, kalau tidak tahan pedihnya belajar, apa sih tadi? Oh iya. Menunggu pedihnya kebodohan. Ya. Jadi begitu. Kalau terang mau belajar jadi mama yang baik, maka tanggung nanti bagi. Iya, jadi pada dasarnya kebodohan itu kan berarti ya semua kerepotan, seperti orang buta berjalan jadinya Bu Asri ya. Itulah yang harus ditanggung di kemudian hari kalau tidak mau belajar. Lagian juga kan waktunya kan cuma sebentar, cuma sekitar 12 tahunan kan rempong-rempong. So sedih betul. Habis itu kan dorong sudah seterbang balik. Tapi itu saya share satu cerita ya. Saya punya teman di sini orang Jepang, anak 3, baku susun beda-beda 1 tahun dan cowok 3-tiganya. Jadi dia sambil bagendong DP anak 1 bayi, ada 1 di belakang, basuap yang 1. Saya tanya, ente tidak lelah? Dia kan tidak beragama kan? Jawabannya sesederhana ini. Lelah sih, cuman kan saya sebentar saja dengan orang ini. Paling tidak orang punya memori indah bahwa mengurusi mereka dengan baik. Saya langsung, Masya Allah ya. Jelek banget ya. Sudahlah ya, stop complaining. Jadi, alhamdulillah for everything. Itu dia ya, jangan mengeluh Mi. Apalagi ini mama ini sadik-sadik. Begitu, terima kasih banyak semua ya Bu Asri. Alhamdulillah sore ini menyenangkan. Sudah diajak ke sini. Iya, dapat suntikan ilmu, suntikan semangat. Sip, insya Allah ketemu lagi 2 pekan depan. Saya selalu insya Allah 2 pekan depan itu. Terima kasih banyak ya semua. Terima kasih, Queen. Iya, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.